Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah izinkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan Ma'rifatul Mu'talif wal Mukhtalif, ya, yaitu nama-nama yang penulisannya sama namun menunjuk verson yang berbeda. Penulisannya sama tapi lafadz, yakni cara membacanya berbeda, dan tentunya menunjukkan person yang berbeda pula. Seperti ada rawi yang bernama Salam, ya, maka ini penulisan namanya sama dengan yang bernama Salam, ya. Atau contoh lainnya Miswar dengan Musawwar. Ini sama penulisannya, akan tetapi berbeda pembacaannya. Ya, oleh karena itu perlu diketahui siapa yang dimaksud. Nah, ini juga kemarin kita jelaskan fungsi kita talaqi, mengambil ilmu langsung dari seorang guru adalah bisa diketahui bagaimana cara membaca yang benar. Ini mengambil riwayat langsung dari seorang guru, kita bisa mengetahui bagaimana cara membaca yang benar. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, Ma'rifatul Mutasyabih. Ya, mutasyabih ini nama yang tidak persis sama tapi mirip. Ya. Jadi rawi-rawi, di antara rawi-rawi itu ada yang memiliki nama yang hampir sama, mirip, tapi tidak sama. Contohnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Uqail dengan Muhammad bin Aqil. Hampir sama, ya. Hampir sama. Muhammad bin Aqil, satunya Muhammad bin Aqil. Ya, satunya Muhammad bin Uqail. Kalau ditulisan sama persis betul, ya. Muhammad bin Uqail dengan Muhammad bin Aqil. Ya, tapi tidak sama, ya. Serupa tapi tidak sama. Ya, contohnya Suraih bin Nu'man. Ada rawi namanya Suraih bin Nu'man. Ya. Ada rawi namanya Suraih bin Nu'man, ada yang mirip dengan namanya, tapi Suraij, bukan Suraih. Kalau Suraih belakangnya ha, ini jim. Suraij ibnu Nu'man. Nah, ini namanya mutasyabih, mirip. Ya, mirip. Kata beliau, ta'rifuhu ismu fa'ilin min tasyabuh bimakna tamathul. Mutasyabih ini adalah isim fa'il dari kata tasyabuh yang bermakna tamathul. Ya, serupa. Yuradu bil mutasyabih huna multabis, dan yang diinginkan dengan mutasyabih di sini adalah multabis. Multabis artinya yang samar-samar. Samar-samar karena miripnya samar-samar, jadi nggak tahu yang mana yang benar. Wa minhu al-mutasyabihu minal Qur'an ay alladhi yaltabisu ma'nah. Dari kata mutasyabih ini juga ya ada di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an. Yaitu ayat-ayat yang maknanya itu samar-samar. Adapun secara istilah, an tattafiqu asma'ur ruwah lafdhan wa khattan wa takhtalifa asma'ul aba lafdhan la khattan au bil aqs. Yaitu ya samanya nama seorang rawi baik secara lafadz maupun penulisan, namun berbeda nama bapaknya secara lafadz, bukan secara tulisan. Tulisannya sama. Awil aks au bil aks, atau kebalikannya. Ya, nama bapaknya sama, ya, lafdzan wa khattan, tapi nama dia ya berbeda lafadznya walaupun sama khotnya. Al-muhim terjadi apa? Terjadi keserupaan. Contohnya
Muhammad bin Uqail bidomil ain wa Muhammad bin Aqil bi fathil ain. Ittafaqat asma'ur ruwah wa ikhtalafat asma'ul aba. Maka Muhammad bin Aqil dan Muhammad bin Uqail ini namanya sama, cuma bapaknya yang berbeda. Nama bapaknya yang berbeda. Itu terjadi keserupaan Muhammad bin Aqil dan Muhammad bin Uqail. Contoh yang kedua, ini nama bapaknya betul-betul sama, An-Nu'man, tapi nama rawinya yang berbeda. Suraih bin An-Nu'man dengan Suraij bin An-Nu'man. Ikhtalafat asma ar-ruwah wa tafaqat asma'ul aba. Ini nama rawinya sama, tapi nama rawinya beda, tapi nama bapaknya sama. Terjadi kemiripan. Suraih bin Nu'man dengan Suraij bin Nu'man. Faidahtuhu, ya faidahnya, ya, takmunu faidatuhu fi dhabti asma'ir ruwah wa adami iltibasi fi nutqi biha wa adami alwuqu' fi tashif wal waham. Ya, faidahnya dalam memastikan nama, ya, kita mengetahui bab ini, kita menjadi lebih aware untuk memastikan nama sang rawi. Wa adamil iltibas, dan ketiadaan, ya, tidak terjadi kesamaran fi nutqi biha dalam membaca namanya. Ya, kalau kita sudah tahu si fulan ini, ya, namanya berakhiran jim, bukan berakhiran ha, maka bacanya Suraij. Ya, ini fungsinya. Ya, kita tahu nama-nama yang serupa agar bisa membaca dengan bacaan yang benar. Ya, nama rawi itu kita lafadzkan dengan dengan lafadz yang benar. Wa adamil wuqu' fi tashif wal waham, dan, ya, dengan mengetahuinya kita tidak terjatuh pada tashif, pada kesalahan, ya, dan kekeliruan. Ya, nanti menghukumi misalnya Suraij tadi, Suraij dan Suraih, yang satu rawi dhaif, yang satu rawi thiqah. Kita tidak keliru dalam menghukumi. Kita tidak keliru dalam menghukumi. Baik. Qala anwa'un ukhra minal mutasyabih. Jenis-jenis lain dari mutasyabih. Hunaka anwa'un ukhra minal mutasyabih azkuru ahammaha. Ya, dan di sana ada juga jenis lain dari mutasyabih, dan saya akan sebutkan beberapa, ya, jenis yang penting dari mutasyabih ini. Yang pertama, an yahsula al-ittifaqu fil ism wa ismil ab illa fi harfin aw harfain. Ya, terjadi keserupaan atau terjadi kesamaan pada nama dan nama bapak kecuali beda satu atau dua huruf saja. Contohnya Muhammad bin Hunain dan Muhammad bin Jubair. Ya, Jubair dan Hunain itu kalau zaman dulu, ya, tidak ada titik. Ini serupa sekali, ya. Mirip sekali penulisan Hunain dengan Jubair. Coba kalau antum hapus titiknya. Ya, persis sama Hunain dan Jubair. Atau yang kedua, aw yahsulu al-ittifaqu fil ismi wa ismil ab khattan wa lafdan lakin yahsul al-ikhtilaf fit taqdim wa ta'khir. Ya, atau, ya, terjadi kesamaan pada nama rawi atau nama bapaknya secara penulisan maupun secara penyebutan, akan tetapi terjadi al-ikhtilaf, perbedaan, ya, dari yang mana yang didahulukan dan yang mana yang diakhirkan. Ya. Imma fil ismaini jumlatan mithlu al-Aswad bin Yazid wa Yazid bin al-Aswad. Ya. Baik itu namanya yang tertukar, seperti Aswad bin Yazid dengan Yazid bin Aswad. Wa imma fi ba'dil huruf, atau terjadi pada sebagian huruf. Contoh Ayub bin Sayyar dan Ayub bin Yasar. Ya, sin dengan ya-nya ketukar. Ya, sin dan ya-nya ketukar. Karena kan itu kan kalau dituliskan bengkok semua, ya, ada gelombangnya itu, ya. Ya, ada 4 gelombang. Sehingga bisa jadi ya-nya di depan atau ya-nya di belakang. Kalau ya-nya di depan jadi yasar. Kalau ya-nya yang di belakang menjadi sayar. Nah, ini juga mutasyabih, masuk ke dalam pembahasan al-mutasyabih.
Qala asharul musannafat fihi at-talkhis al-mutasyabih fi rasm wa himayatu ma ashkala minhu an bawadir tashif wal waham lil Khatib al-Baghdadi. Kemudian yang kedua, Talit Takhlis lil Khatib aidan. Ini kitab lanjutannya. Ya, kitab lanjutan dari Takhlis yang pertama. Wa huwa ibaratun an tatimmatin aw dhailin lil kitab sabiq. Ya, ini merupakan ibarat dari penyempurna kitab yang pertama atau bagian tambahan dari kitab yang sebelumnya. Wa huma kitabani nafisani lam yusannaf mithluhuma fi hadzal bab. Dan kedua kitab ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat. Belum pernah ditulis sebelumnya kitab dalam bab ini. Ya. Jadi dua kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi ini ya merupakan kitab yang pertama yang berbicara tentang masalah mutasyabih. Ya, kalau kita lihat semua karya-karya tentang ilmu mustalah hadis ini kembalinya kepada karya-karyanya siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Menunjukkan semangat beliau dan perhatian beliau dalam ilmu hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Kemudian selanjutnya, Ma'rifatul Muhmal. Mengetahui tentang rawi yang muhmal. Ya. Muhmal ini ya, yaitu apabila ada dua orang rawi yang bernama sama namun tidak diketahui rawi tersebut ya rawi yang mana. Misalnya ada rawi namanya sama-sama Sulaiman bin Daud. Ya, Sulaiman bin Daud Al-Khawlani dan Sulaiman bin Daud Al-Yamami. Hanya saja dalam rantai sanad hanya disebut Sulaiman bin Daud. Nisbatnya muhmal, nisbatnya dihilangkan, nggak tahu kita apakah dia ini Sulaiman bin Daud Al-Khawlani atau Sulaiman bin Daud Al-Yamami. Nah, permasalahan muncul kalau salah satu di antara mereka ini adalah rawi yang dhaif. Kalau dua-duanya sahih nggak jadi masalah. Mau dia Sulaiman bin Daud Al-Khawlani atau Sulaiman bin Daud Al-Yamami nggak jadi masalah kalau dua-duanya sahih. Namun permasalahan muncul kalau yang satunya thiqah, yang satunya dhaif. Ya, sehingga perlu cari terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan Sulaiman bin Daud dalam sanad tersebut. Qala ma'rifatul muhmal, kata beliau. Lughatan ismul maf'ul min ihmali bi makna at-tark. Al-muhmal adalah isim maf'ul dari kata ihmal yang bermakna at-tark, meninggalkan. Kana rawi taraka isma biduni dzikri ma yumayyizuhu min ghairihi. Seakan-akan ya seorang rawi meninggalkan nama tersebut tanpa menyebutkan sesuatu yang bisa membedakan dia dengan yang lainnya. Ya, entah itu dengan nisbat ya Sulaiman bin Daud Al-Khawlani baru ketahuan. Sulaiman bin Daud Al-Yamami baru ketahuan. Ya, tapi ini ditinggalkan itu. Sehingga tidak ada yang membedakan antara dia dengan rawi lain yang mirip namanya. Ini namanya muhmal. Jadi dia tinggalkan sesuatu yang menjadi indikasi pembeda antara dia dengan rawi lainnya. Baik. Qala istilahan an yarwiyar rawi an syakhsaini al-muttafiqina fi ismin faqat. Ya, au ma ismil ab au nahwi dzalik. Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari dua orang person yang memiliki nama yang sama, atau dia memiliki nama yang sama, demikian juga nama bapak yang sama, dan seterusnya. Walam yatamayyaza bima yakhussu kulla wahidin minhuma. Kemudian tidak dibedakan apa yang mengkhususkan ya masing-masing person tersebut. Entah itu dengan nisbat tempatnya ya atau dengan kunyahnya yang bisa membedakan orang tadi. Nah, ini dia dalam sanadnya cuma nyebutin nama saja,
atau nama dia dan bapaknya, ya, padahal dia juga meriwayatkan dari rawi yang bernama sama. Ya. Nah, ini pentingnya kita ketika menyampaikan sesuatu harus bisa dibedakan. Kalau memang ada keserupaan di sana, ada orang yang sama namanya, harus dibedakan. Ya, harus ketahuan ini yang dimaksud siapa. Ya. Qala mata yaduru al-ihmal, kapan al-ihmal ini akan memberi sebuah kemudaratan? Yadurul ihmal in kana ahaduhuma thiqatan wal akharu dhaifan. Al-ihmal akan menyebabkan bahaya apabila salah seorang dari rawi tersebut adalah rawi yang thiqah, adapun yang selainnya adalah rawi yang dhaif. Liannahu la nadri mani syakhsu al-marwi anhu huna. Karena kita nggak tahu, karena kita tidak mengetahui siapa person yang diambil riwayatnya di sini. Farubbama kana ad-dhaif minhuma fa yad'uful hadis. Karena bisa jadi yang dimaksud adalah seorang rawi yang dhaif, maka hadisnya pun menjadi lemah. Amma idza kana thiqatain fala yadurru al-ihmal bisihatil hadis. Limadha? Lianna ayyan minhuma kana marwiya anhu fal haditsus sahih. Ya, adapun kalau misalnya kedua-duanya adalah rawi yang thiqah, maka ini tidak memudaratkan. Ihmal semacam ini tidak akan memudaratkan. Kenapa? Karena siapapun yang dimaksud dengan person tersebut, ya, ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Dua-duanya thiqah. Ya, mau dia misalnya namanya Ahmad bin Muhammad, ya, Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi, Ahmad bin Muhammad al-Kufi misalnya, dua-duanya rawi yang thiqah. Nah, jadi mau yang meriwayatkan Ahmad bin Muhammad al-Kufi atau Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi nggak jadi masalah, dua-duanya thiqah. Jadi dia memunculkan masalah atau munculnya masalah kalau salah seorangnya adalah rawi yang dhaif, sedangkan yang lainnya adalah rawi yang thiqah. Nah, ini baru muncul masalah. Baik. Kemudian kata beliau, bisalhu, contohnya. Idza kana thiqatain. Kalau kedua-duanya adalah rawi yang thiqah. Qala ma waqa'a lil Bukhari min riwayati an Ahmad ghairu mansubin an Ibni Wahbin. Ya, kalau dua-duanya thiqah, contohnya apa yang terjadi dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan dari Ahmad. Ya, Ahmad dari Ibnu Wahab. Ya, kemudian tidak dijelaskan siapa Ahmad di sini yang meriwayatkan dari Ibnu Wahab. Fa innahu imma Ahmad bin Saleh wa imma Ahmad bin Isa. Ada dua kemungkinan. Ahmad di sini adalah Ahmad bin Saleh dan Ahmad bin Isa. Wa kilahuma thiqah, dan keduanya adalah rawi yang thiqah. Dan keduanya adalah rawi yang thiqah. Enggak jadi masalah, dua-duanya thiqah. Qala idza kana ahaduhuma thiqatun wal akharu dhaif. Ya. Au thiqatan wal akharu dhaifan. Apabila salah satunya adalah rawi yang thiqah, adapun rawi yang kedua adalah rawi yang dhaif, ini contohnya Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud, ya, apabila dia Sulaiman bin Daud al-Khawlani fahuwa thiqah, maka dia adalah rawi yang thiqah. Wa in kana al-Yamami fahuwa dhaif. Kalau dia Sulaiman bin Daud al-Yamami, maka dia adalah rawi yang dhaif. Ini muskilah. Muncul masalah. Harus dipastikan terlebih dahulu. Ya. Nah, inilah terjadinya ihmal, ya, menyebabkan kita tidak bisa memberikan penilaian yang objektif karena kita nggak tahu siapa si fulannya. Qala al-farqu bainahu wa bainal mufham. Al-farqu bainahuma anna al-muhmala dzukira ismuhu wal tabasa ta'yinuhu wal mubham lam yuzkar ismuhu. Apa bedanya antara muhmal dengan mubham? Ya, kalau muhmal itu, ya, disebut namanya. Sulaiman bin Daud disebut namanya, tapi kita nggak tahu siapa personnya ini. Apakah dia rawi yang thiqah tadi, Khawlani, atau dia rawi yang dhaif, al-Yamami. Adapun mubham,
lam yuzkar ismuhu. Adapun mubham tidak disebutkan namanya. Ya, hanya disebutkan ya si fulan atau ja'a rajulun, enggak ada namanya. Itu mubham. Kalau muhmal disebut namanya cuma nggak tahu kita yang mana. Ya, karena terjadi ihmal. Ya, tidak disebutkan siapa nama dari ya atau ciri yang bisa membedakan antara dia dengan rawi yang mirip namanya. Baik. Qala asharul musannafat fihi kitab al-Muqmal fi bayanil muhmal lil Khatib al-Baghdadi. Unzur. Ya, kitab dalam bab ini, yang ditulis dalam bab ini adalah Al-Muqmal fi bayanil muhmal, karya Al-Khatib al-Baghdadi. Karya Al-Khatib al-Baghdadi lagi ya, ikhwan. Ya, ini kitab yang ditulis membahas tentang muhmal. Qala ma'rifatul mubhamat, mengetahui tentang rawi-rawi yang mubham. Al-mubhamat jam'u mubham wa huwa ismu maf'ul minal ibham didul idah. Al-mubham, al-mubhamat jamak dari kata mubham, yang dia merupakan isim maf'ul dari al-ibham yang bermakna lawan dari kejelasan. Berarti mubham tidak jelas, artinya tidak jelas. Ya, al-mubham artinya tidak jelas. Istilahan, secara istilah, huwa man ubhima ismuhu fil matan awil isnad minar ruwah au mimman lahu alaqatun bi riwayah. Ya, adapun secara istilah, al-mubham adalah orang yang tidak dijelaskan namanya di dalam matan. Tidak dijelaskan di dalam matan siapa namanya. Baik itu dalam isnad atau ya dalam sesuatu perkara yang ada keterkaitannya dengan riwayat. Ya. Ada keterkaitannya dengan riwayat. Di antara faedahnya, in kana al-ibham fi sanad fa yustabadu minhu ma'rifatu rawi in kana thiqatan aw dha'ifan. Ya. Kalau kita mengetahui al-mubham ini pada sanad, bisa kita ketahui siapa rawi tersebut, apakah dia seorang rawi yang thiqah atau dia seorang rawi yang dhaif. Lil hukmi 'ala al-hadits bi sihhati aw dha'f. Agar bisa menghukumi hadis ya dengan kesahihan atau kedhaifan, apakah hadisnya sahih atau dhaif. Ya, kalau terjadi mubham pada sanad, ya ketika terungkap, maka kita bisa mengetahui si rawi ini adalah rawi yang thiqah atau rawi yang dhaif. Qala wa in kana fil matn falahu fawaid katsirah abrazuha ma'rifatu sahibil qissah awisail hatta idza kana fil hadits manqabatun lahu arafna fadlah. Apabila mubham itu terdapat pada matan, maka dia memiliki faedah yang banyak. Yang paling utama adalah kita bisa mengetahui siapa sahibul qissah, siapa ya pelaku kisah tersebut, awisail atau siapa yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya, dalam matan biasanya disebutkan ja'a rajulun ila Nabi SAW ya wasa'ala, seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya kepada Nabi, wasa'ala, sudah bertanya kepada Nabi SAW. Nah, kalau kita bisa mengetahui siapa namanya, tahu kita siapa pelaku kisahnya. Hatta idza kana fil hadithi manqabatun lahu arafna fadlah. Sehingga kalau ada keutamaan di dalam hadis tersebut, kita bisa ya mengetahui bahwa sahabat ini memiliki keutamaan. Ya, setidaknya ketika kita tahu siapa yang bertanya, kita bisa melihat semangat ya si fulan dari kalangan sahabat ini yang demikian besar untuk menuntut ilmu. Paling tidak kita dapatkan itu, tahu bahwa sahabat si fulan ini memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Ya enggak? Karena dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Paling tidak kita bisa dapatkan itu. Wa in kana aksa dzalik fa yahsul bi ma'rifati as-salamatu minadh-dhann bi ghairihi min afadil as-sahabah. Ya, kalau sebaliknya, kalau misalnya dalam sebuah hadis terdapat celaan misalnya, celaan kepada seseorang. Ya, terdapat celaan kepada seseorang. Maka kalau kita mengetahui siapa yang dicela oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, selamatlah prasangka kita dari yang lainnya. Oh, ternyata bukan si fulan. Ya. Karena kita bisa mengira-ngira, oh siapa ini ya? Jangan-jangan si fulan. Tapi begitu ketahuan siapa yang dicela oleh Nabi SAW, maka ya para sahabat yang lain pun selamat dari prasangka buruk kita. Ini diantara faedah kita mengetahui siapa di balik rawi-rawi yang mubham. Baik. Qala kaifa yu'raful mubham? Bagaimana kita bisa mengetahui ya siapa di balik sosok yang mubham tersebut? Qala yu'rafu bi ahadi amrain. Ya, sosok rawi yang mubham diketahui dari dua perkara. Yang pertama, bi wurudihi musamman fi ba'di riwayatil ukhra. Ya, dengan disebut namanya pada riwayat-riwayat lain. Jadi setelah dikumpulkan riwayatnya, ketahuan bahwa si fulan ini ya adalah ya fulan bin fulan. Yang bertanya adalah fulan bin fulan. Dan itu fungsinya kita mengumpulkan periwayatan. Dikumpulkan semua riwayatnya, ketahuan bahwa yang bertanya adalah si fulan. Ya, yang bertanya adalah si fulan, ketahuan. Kalau kemudian yang kedua, bitansisi ahli siyar ala kathirin minhu. Ya, dengan nas dari ahli siyar, yakni ulama-ulama yang memperdalam biografi. Ya, misalnya disebutkan kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi yang mau tidak mau harus kembali ke yang pertama ya, karena tidak mungkin juga dia menerka-nerka. Harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Kembali lagi ke yang pertama bahwa apa? Disebut namanya dalam riwayat yang lain. Qala aqsamuhu. Ya, jenis-jenisnya. Yuqsamul mubhamu bihasabi syiddatil ibham au adami syiddatihi ila arba'ati aqsam. Al-mubham sesuai dengan kadar kekuatan dan kelemahan ibhamnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Wa abda'u bi asyaddiha ibhaman, dan saya akan memulai dengan yang paling parah mubhamnya. Yang pertama, rajulun aw imra'atun, ka hadits Ibnu Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kullu am. Menggunakan lafaz rajulun atau imra'atun. Nah, ini berat. Jadi artinya kita sulit untuk mengungkap kalau dia pakai rajulun aw imra'atun. Seperti hadisnya Ibnu Abbas, datang seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahunnya? Maka dengan dikumpulkan riwayat ketahuan hadzal rajulu huwal Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis. Ya. Dengan dikumpulkan riwayat ketahuan bahwa si fulan ini adalah Al-Aqra, orang yang bertanya ini adalah Al-Aqra bin Habis. Qala al-ibnu wal bintu. Kemudian menggunakan lafaz ibnu atau bintu. Wa yulhaqu bihi al-akhu wal ukhtu. Demikian juga diikut sertakan dalam permasalahan ini lafaz al-akhu wal ukhtu, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Wa ibnul akhi wa ibnul ukhti, anak dari saudara laki-laki atau anak dari saudara perempuan. Wa bintul akhi wa bintul ukhti, anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan. Ka hadithi Ummi Atiyah fi ghusli bint Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'i wasidr. Bagaimana hadisnya Ummu Atiyah ketika dia memandikan putrinya Rasulullah dengan air dan daun sidr. Ya, setelah dikumpulkan ketahuan bahwa ia Zainab radhiyallahu anha, bahwa putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diurus ya mandi jenazahnya oleh Ummu Atiyah, dia adalah Zainab binti Rasulillah radhiyallahu anha. Kemudian lafaz yang ketiga al-amu wal ammatu. Ya, paman dari sebelah bapak
dan bibi dari sebelah bapak. Wa yulhaqu bihi al-khalu wal khalatu. Dan diikut sertakan dengannya bibi dari sebelah ibu dan paman dari sebelah ibu dan bibi dari sebelah ibu. Wa ibnu au bintu am wal ammah, ya, atau sepupu. Wa ibnu au bintu khal wal khalah, atau sepupu dari sebagian ibu dari sebelah ibu. Ka hadis Rafi' bin Khadij an ammihi fi nahyi anil mukhabarah. Seperti hadisnya Rafi' bin Khadij, ya, beliau mengatakan dari pamanku. Siapa pamannya Rafi' bin Khadij? Ya, dalam hadis larangan mukhabarah. Mukhabarah ini mengerjakan ladang orang lain dengan imbalan, namun biaya pengerjaan ditanggung oleh pihak yang mengerjakan, bukan pemilik lahan. Ya, al-mukhabarah yakni kerjasama mengerjakan ladang orang lain dengan imbalan, ya, berbagi imbalan, tapi biaya pengerjaan ditanggung oleh pihak yang mengerjakan, bukan oleh pemilik lahan. Bukan oleh pemilik lahan. Baik. Nah, di sini disebutkan an Rafi' bin Khadij an ammihi. Ismu ammihi Zuhair bin Rafi'. Ya. Maka di sini ketahuan bahwa pamannya adalah Zuhair bin Rafi'. Demikian juga wa hadithi ammati Jabir allati bakat abahu. Ya. Allati bakat abahu lamma qutila yauma Uhud. Demikian juga hadisnya bibi dari sebelah bapaknya Jabir. Ya, bibi dari sebelah bapaknya Jabir yang menangis ketika bapaknya terbunuh dalam perang Uhud. Maka ismu ammatihi Fatimah bintu Amr. Maka nama dari bibinya Jabir yang menangis adalah Fatimah binti Amr. Qala az-zawju wa zaujah. Kemudian lafaz yang keempat yaitu zauj dan zaujah. Ya, zauj dan zaujah. Ka hadisi sahihaini, seperti hadis sahihaini, ya, dalam wafatnya Subai'ah. Wafatnya suami Subai'ah. Maka nama dari suami Subai'ah adalah Sa'ad bin Khawlah. Ya, Sa'ad bin Khawlah. Ka hadisi zaujati Abdurrahman bin Az-Zubair allati kanat tahta Rifa'a al-Quradi fatallaqaha. Seperti hadisnya istri dari Abdurrahman bin Az-Zubair atau bin Az-Zabir yang dahulu menikah dengan Rifa'ah al-Quradi, kemudian ditalak, maka namanya adalah Tamimah bintu Wahab. Ya. Jadi terkadang dikatakan ini zaujahnya Abdurrahman bin Az-Zabir. Ya. Ternyata namanya adalah Tamimah bintu Wahab. Qala asyharul musannafat fihi, sannafa fihi hadha naw' adadun minal ulama. Ada banyak ulama yang menulis tentang permasalahan ini. Minhum Abdul Ghani bin Sa'id wal Khatib wan Nawawi wa ahsan wa ajma' wa kitab al-Mustafad min Muhammad al-Matn wal Isnad li Waliyuddin al-Iraqi. Yang paling bagus adalah kitab Al-Mustafad min Muhammad, ya, karya Waliyuddin al-Iraqi. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.